Halo semuanya, kenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Perilaku Organisasi FEB Unila dengan dosen pengampu Ibu Nova Madiana. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, kemudian ada rekan saya, satu lagi ada Tujuan pembelajaran materi memahami tim kerja. Yang pertama, memahami makna tim kerja, kemudian membandingkan 4 jenis tim, mengidentifikasi karakteristik tim yang efektif, memahami keuntungan bekerja secara tim, dan mengetahui cara mengubah individu menjadi pemain tim. Pak, tim kerja itu apa sih? Jadi, tim kerja itu adalah bagian dari kelompok kerja yang bakalan berkolaborasi dan bakalan jadi individu yang berkompeten di bidangnya. Di mana tim kerja itu bakalan menghasilkan sebuah proyek ataupun tujuan yang efektif dan efisien. Lalu, tim kerja itu ada 4 jenis loh. Oke, yang pertama itu ada tim lintas fungsional, yang kedua ada tim virtual, yang ketiga ada tim pemecah masalah, dan yang keempat ada tim yang dikelola sendiri. Next, kita beralih ke jenis-jenis tim. Penjelasan dari jenis tim yang pertama adalah tim pemecah masalah. Tim pemecahan masalah itu adalah kelompok yang terdiri dari 5 hingga 12 karyawan dari departemen yang sama dan bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk membahas cara-cara untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua, itu adalah tim yang dikelola sendiri. Jadi, tim ini dibentuk untuk menyelesaikan tugas dari suatu atasan. Misalnya, suatu atasan itu menyuruh proyek untuk mengerjakan proyek. Nah, tim kerja akan menyelesaikannya sesuai dengan apa yang disuruh sama atasan. Yang ketiga adalah tim lintas fungsional. Tim ini dari karyawan yang hierarkinya sama tetapi dari area kerja yang berbeda-beda dan berkumpul untuk menyelesaikan suatu tugas. Mereka dipanggil untuk membentuk suatu tim dan menyelesaikan suatu tugas. Contohnya, saat pandemi kemarin, dibentuklah gugus tugas baik itu dari Kementerian Kesehatan dan kepolisian yang saling berkumpul dalam tim dengan tujuan untuk memberikan solusi agar pandemi segera berakhir. Yang keempat, terakhir yaitu tim virtual. Tim ini biasanya secara tatap muka, tidak bertemu secara langsung, tapi dia menggunakan teknologi untuk menyatukan anggotanya. untuk mencapai tujuan, tentunya tim kerja itu harus efektif. Nah, berikut merupakan faktor-faktor keefektifan tim kerja. Keefektifan tim dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor kontekstual, faktor komposisi, dan faktor proses. Pada faktor kontekstual, keefektifan tim dipengaruhi oleh sumber daya yang memadai, kepemimpinan dan struktur, iklim kepercayaan, evaluasi kinerja, dan sistem pemberian imbalan. Kemudian, ada juga faktor komposisi, yaitu kemampuan dari para anggota, kepribadian, mengalokasikan aturan, keragaman, besaran tim, fleksibilitas anggota, dan pilihan anggota. Kemudian, faktor yang terakhir adalah faktor proses. Jadi, sebuah tim yang efektif harus menetapkan tujuan umum, tujuan spesifik, keberhasilan tim, level konflik, dan kemalasan sosial dapat memengaruhi keefektifan tim. Lalu, bagaimana cara mengubah individu menjadi pemain? Yang pertama ada pemilihan. Jadi, sebelum manajer merekrut anggota, pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi atau kemampuan skill yang mereka harus miliki. Jadi, manajer itu harus hati-hati apakah kandidatnya ini sudah sesuai dengan persyaratan atau belum. Yang kedua ada pelatihan. Pelatihan adalah proses yang membantu para tenaga kerja agar menjadi lebih baik lagi. Misalnya melalui pengembangan pikiran, tindakan. Lalu yang ketiga adalah pemberian imbalan. Pemberian imbalan adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas apa yang mereka kerjakan. Terkadang kerja tim memerlukan lebih banyak waktu daripada kerja individu dan seringkali banyak sumber daya daripada kerja individu. Tim meningkatkan tuntunan untuk berkomunikasi, pengelolaan konflik, dan pertemuan untuk dilaksanakan. Bagaimana dapat mengetahui apakah pekerjaan dari kelompok menjadi lebih baik dilakukan dengan tim? Yang pertama, apakah pekerjaan itu lebih baik dilakukan dalam tim? Yang kedua, apakah pekerjaan akan menciptakan tujuan yang umum atau menetapkan tujuan bagi orang-orang di dalam kelompok yang lebih banyak daripada tujuan individu secara keseluruhan?
Jadi, kesimpulannya, pemikiran orang banyak akan lebih baik ketimbang pemikiran satu orang saja. Membangun sebuah tim adalah suatu proses memilih, mengembangkan, memberikan kemudahan, dan melatih sebuah kelompok kerja agar berhasil mencapai tujuan bersama. Nah, gimana? Jadi kalian udah paham kan tentang materi memahami tim kerja? Semoga bermanfaat ya. See you next time. Dadah!